Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat kembali melanjutkan makalah kita dari kelompok 12. Sebelumnya yang kami hormati dan muliakan Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Andes Soproyani MPDI, dan kami banggakan kawan-kawan seberatan. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang bertemakan tentang perkembangan Islam di Indonesia, yang mana kelompok 12 beranggotakan sebagai Muhammad dan Habibi, Muhammad Rizky, dan Adhar Rahmatullah. Baiklah, kita lanjut perkembangan Islam di Indonesia. Pada subbab kali ini kami akan membahas perkembangan Islam di Indonesia, ya, diantaranya subbab yang pertama yaitu sejarah perkembangan Islam di Indonesia, yang B, yang membawa Islam masuk ke Indonesia, yang C, tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dan hasil karyanya, dan yang terakhir, toleransi dalam konsep Islam di Indonesia. Masuki subbab yang pertama, A, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang, para pedagang Arab berlayar ke Indonesia pada abad ke-1 sampai 4 atau abad ke-7 sampai 10 Masehi. Jadi sebelum Islam datang, pada abad ke-15 dan 16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya. Jalur masuknya Islam. Kita ketahui di sini jalur masuknya Islam ada 4 teori. Yang pertama teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Baiklah, kita memasuki teori yang pertama yaitu teori India, yang mana dikemukakan oleh Pijenapel Mokote Fatimi dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snog Horgorenje. Agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, yaitu India. Buktinya apa dari teori India ini adalah bahwa batu nisan makam Raja Malik el-Soleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai Aceh bertulisan angka tahun 686 Hijrah 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Masuki teori kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Arnold. Para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai perdagangan barat timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Buktinya apa dari teori Arab ini adalah yaitu Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah tadi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai. Teori Persia. Sejarawan Hussein Jajadingrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Buktinya apa dari teori Persia ini adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, di Karbala. Nah, yang terakhir adalah teori Cina, yang mana teori Cina ini mengatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Ini orang Cina tadi telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak. Jadi beliau ini merupakan dari keturunan Cina. Nah, masuki strategi dakwah Islam di Indonesia. Jadi strategi dakwah Islam di Indonesia ini banyak macamnya. Ada perdagangan, ada perkawinan, ada pendidikan, ada ilmu, ada tasawuf, dan lain-lain. Maka kita akan bahas satu persatu. Strategi yang pertama yaitu dengan melalui perdagangan. Yaitu perdagangan ini merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia. Strategi yang kedua yaitu perkawinan.
Yaitu di sini strategi yang kedua ini adalah adanya interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Nah, strategi yang ketiga yaitu politik. Proses Islami melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintah. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, lalu pastilah rakyatnya juga masuk Islam. Nah, strategi yang berikutnya yaitu pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Strategi berikutnya yaitu kesenian, yang mana kesenian ini berkaitan erat dengan wayang yang dilakukan oleh para wali songo. Selanjutnya strategi yang terakhir yaitu tasawuf, yaitu para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang diramu atau diracik dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah masyarakatnya. Nah, memasuki pembahasan yang subbab yang kedua yaitu yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Siapakah orang? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Belanda mempunyai beberapa alasan bahwa orang yang pertama itu berasal dari Gujarat, India. Alasan ini didasarkan yang pertama, adanya hubungan dagang antara orang Hindu dengan orang Indonesia sebelum Islam. Kedua, Gujarat adalah pelabuhan yang terpenting, tempat bertolak saudagar Hindu maupun Islam ke Indonesia. Alasan yang ketiga, batu-batu nisan dari kuburan terpenting di Indonesia adalah bikinan, mempunyai ukiran dan dimasukkan dari Gujarat. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bagian C yaitu tokoh-tokoh Islam dan hasil karyanya. Yang pertama ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ini lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur hari Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Ayahnya bernama Asy'ani, ulama asal Demak, yang merupakan keturunan ke-8 dan jangan tingkir yang menjadi Sultan Pajang di tahun 1568. Sedangkan ibu beliau bernama Halimah, putri Kiai Usman, pendiri dan pengasuh pesantren Gedang, Jawa Timur, tempat ia dilahirkan. Beliau ini merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Syamsuri, yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Menjadi salah satu motivator para pejuang bangsa Indonesia dalam mengusir penduduk kolonial di tanah air untuk meraih kemerdekaan. Pemikiran beliau tertuang dalam bukunya Adab Al-Alim wal Muta'allim yang lebih menekankan pada adab dalam pendidikan. Kemudian selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1868 Masehi sebagai anak salah satu dari 12 khatib Masjid Agung Yogyakarta. Sumber lain menyebutkan bahwa Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dengan nama Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Ibunya adalah anak Haji Ibrahim. Pada tanggal 18 November 1912 Masehi, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah bersama teman-temannya. Kemudian hasil karya tulis beliau yaitu Kitab Fikih Muhammadiyah. Pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Yang ketiga ada Kiai Haji Imam Zarkashi.
Beliau ini dilahirkan di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 1910 Masehi. Ayah beliau bernama Santausa Annam Basari, berasal dari keluarga elit Jawa yang taat beragama dan merupakan generasi ketiga dari pemimpin Pondok Gontor Lama dan generasi kelima dari Pangeran Hadiraja Adipati Anom, putra Sultan Kesupuhan Cirebon. Sedangkan ibu beliau adalah keturunan Bupati Surya Diningrat yang terkenal pada zaman abad Babat Mangkubumen dan penambangan Mangkunegara. Sumbangan terbesar Kiai Haji Imam terkasih terhadap sejarah perkembangan pondok pesantren di Indonesia adalah konseptualisasi sekaligus aplikasi dari sistem pendidikan model KMI, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang memadukan sistem pendidikan yang diimplementasikan di 4 institut pendidikan bereputasi dunia, yaitu yang pertama Universitas Al-Azhar di Mesir, kemudian yang kedua yaitu Pondok Syanggit di Mauritania, keduanya berada di Afrika Utara, yang ketiga yaitu Universitas Muslim Aligarh, dan perguruan Santini Keten yang didirikan di Rabindranath Tagore di India. Beliau ini bersama anggota Trimurti yang lain mendirikan Badan Wakaf sebagai lembaga tertinggi di pondok pesantren pada bulan Oktober 1958 Masehi dan diremajakan kembali pada 25-26 September 1977. Hasil karya tulis beliau diantaranya yaitu Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam, Pedoman Pendidikan Modern, dan Kursus Agama Islam. Adapun hasil karyanya mengenai pemikiran pendidikan yaitu yang cukup terkenal yaitu pengembangan dunia pendidikan pesantren, salah satunya adalah Pancajiwa, yang meliputi yaitu yang 1 nilai keikhlasan, 2 nilai kesederhanaan, 3 nilai kemandirian, 4 nilai persaudaraan, 5 dan nilai kebebasan. Yang terakhir ada Buya Hamka Haji yang bernama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Beliau ini lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 Masehi, bertepatan pada tanggal 13 Muharram 1326 Hijriah. Beliau ini dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayah beliau adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Sedangkan ibunya bernama Siti Safiyah Tanjung binti Haji Jakaria. Beliau ini salah satu seorang tokoh pembaharu Minangkabau yang berupaya mengunggah dinamika umat dan mujadid yang unik. Meskipun hanya sebagai produk pendidikan tradisional, namun ia merupakan seorang intelektual yang memiliki wawasan generalistik dan modern. Beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua MUI pada tahun 1975 sampai 1991 Masehi. Beliau ini adalah penulis dari tafsir Al-Azhar. Pendidikan dalam pandangan Buya Hamka terbagi dua, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani. Yang kedua itu pendidikan rohani, itu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan pada agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bagian D, toleransi dalam konsep Islam di Indonesia. Dalam kehidupan beragama, perilaku toleran merupakan satu prasyarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan satu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Dengan begitu diharapkan akan terwujudnya pula interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama tentang batasan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosial yang terdiri dari berbagai macam perbedaan baik suku, ras, hingga agama dan keyakinan. Akan tetapi meskipun penjabaran makna toleransi ini mengandung rumusan akan penghargaan atas keberadaan orang lain, tidak sederhana dalam pelaksanaannya. Terdapat banyak persoalan mengenai pendekatan yang harus dilalui dalam membentuk satu masyarakat yang harmonis, terutama yang terkait dengan adanya perbedaan masalah agama dan keyakinan. Dengan demikian dapat diringkas bahwa toleransi ini mengarah kepada sikap terbuka dan mau meyakini adanya berbagai perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, bahasa, warna kulit, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Toleransi sebagai ajaran Islam.
Islam mengajarkan bahwa adanya perbedaan di antara manusia, baik dari sisi etnis maupun perbedaan keyakinan dalam beragama merupakan fitrah dan sunatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tujuan utamanya adalah supaya di antara mereka saling mengenal dan berinteraksi. Barangkali adanya beragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tak dapat dimungkiri. Konsepsi toleransi dalam kehidupan keberagamaan pada dasarnya merupakan salah satu landasan sikap atau dan perilaku penerimaan terhadap ketetapan Tuhan. Toleransi beragama di sini tidak lantas dimaknai sebagai adanya kebebasan untuk menganut agama tertentu pada hari ini dan menganut agama yang lain pada keesokan harinya. Toleransi beragama juga tidak berarti bebas melakukan segala macam praktik dan ritus keagamaan yang ada tanpa peraturan yang ditaati. Toleransi dalam kehidupan beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain selain agama yang dianut dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatnya, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing tanpa harus bertabrakan dalam kehidupan sosial karena adanya perbedaan keyakinan tersebut. Pengertian tentang toleransi dalam kehidupan beragama yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluk membentuk batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan sambil tetap melindungi prinsip penghargaan terhadap keberadaan para pemeluk agama lain dan melindungi hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa toleransi merupakan salah satu ajaran inti yang sederajat dengan ajaran lain, misalnya kasih rahmat, kebijaksanaan, kemaslahatan universal, keadilan. Beberapa ajaran inti Islam tersebut merupakan sesuatu yang meminjam istilah usul fikih bersifat khatiyah, yakni tak bisa dibatalkan dengan nalar apapun, dan kulliyat, yaitu bersifat universal melintasi ruang dan waktu. Singkatnya, prinsip-prinsip ajaran inti Islam itu bersifat transhistoris, trans-ideologis, bahkan trans keyakinan agama. Islam yang toleran ini dalam kelanjutannya merupakan pengejawatahan nilai-nilai universal Islam sebagai agama untuk seluruh manusia. Hal yang sama terkait pentingnya toleransi sebagai perwujudan Islam rahmatan lil alamin ini juga pernah dilontarkan oleh Nuh Khalis Majidid yang menyatakan bahwa pandangan-pandangan inklusivitas sangat diperlukan pada hari ini di mana perkembangan ilmu, pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mengantarkan umat manusia untuk hidup di dalam sebuah desa buana. Ia menegaskan dalam desa buana itu seperti telah disinggung, manusia akan semakin intim dan mendalam mengenal satu sama lainnya, tetap sekaligus juga lebih mudah terbawa kepada konfrontasi dan penghadap langsung. Sebab itu sangat diperlukan sikap saling mengerti dan memahami dengan kemungkinan mencari dan mendapatkan titik kesamaan atau kalimatun sawa semisal yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Dengan tegas, Al-Quran melarang pemaksaan suatu agama kepada orang lain ataupun komunitas lain betapapun benarnya agama itu, karena akhirnya hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk terhadap seseorang secara pribadi. Namun demi kebahagiaan sendiri, manusia harus terbuka kepada setiap pandangan atau ajaran lalu bersedia mengikuti mana yang terbaik. Itulah pertanda adanya hidayah dari Allah kepada mereka dan patut kita camkan benar-benar. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.